Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala atmanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat, dikaruniakan kepada kita sekalian keselamatan dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di atas agama kita yang hak. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adab al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas di bab birru walidayhi wa in zalama, yaitu satu bab yang akan menjelaskan tentang birru walidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, wa in zalama, meskipun keduanya menzalimi kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata ya kadang-kadang kezaliman itu bisa saja terjadi dari orang tua kita kepada kita sebagai anak. Itu pernah diungkapkan oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ya, laki-laki ini mengatakan bahwa anakku telah durhaka kepadaku. Lalu kata Amirul Mukminin, datangkan anakmu. Saya tidak bisa menghukumi tanpa kehadiran dari anak Anda. Maka anak itu didatangkan. Ketika didatangkan kepada Amirul Mukminin, lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada anak ini, apakah betul bahwa kamu telah durhaka kepada kedua orang tua? Lalu kemudian kata Amirul Mukminin, kata anak tersebut, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah saya sebagai seorang anak punya hak dari orang tua saya? Ya. Apakah saya sebagai seorang anak punya hak dari orang tua saya? Lalu kemudian kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, iya, pasti seorang anak punya hak dari orang tuanya, atau orang tua punya kewajiban kepada anak. Wa ma hunna, apa hak anak dari orang tua? Kata Amirul Mukminin, hak anak dari orang tua pertama, anak ini memiliki ibu yang saleh. Ya, ibu yang saleh. Yang kedua, dia diberikan nama yang baik. Diberikan nama dengan nama yang baik. Yang ketiga, haknya adalah diajarkan ya Al-Quran, Sunnah, dan hukum-hukum tentang permasalahan agama Islam. Lalu kata anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya 3 hal yang engkau sampaikan dan itu menjadi hak saya sebagai seorang anak tidak pernah diberikan oleh kedua orang tua. Ya. Ibuku adalah seorang majusi, penyembah api. Ya. Artinya berketurunan, ada yang mengatakan dalam riwayat itu bahwa ibuku itu masih ada garis keturunan dengan majusi.
walaupun dia mengaku muslimah, tapi dia masih tetap berkeyakinan dengan agama yang sebelum. Dia tidak kuat dalam beragamanya, sehingga tidak mencerminkan kesolehan bagi seorang ibu. Aku pun diberikan nama dengan nama Ju'ad. Nama yang pada saat itu nama yang tidak baik diberikan kepada seorang anak. Ketika namaku dipanggil di hadapan orang yang lain, semua menghina aku, semua mencemoohkanku, semua mengolok-olokku. Dan aku tidak pernah ayahku mengajarkan kepadaku tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim, tentang Al-Quran, tentang Sunnah. Maka ditanyakan kembali kepada sang ayah, apakah betul apa yang disampaikan oleh anakmu itu? Maka ayah itu mengatakan, iya, memang kami demikian adanya. Maka kata Amirul Mukminin, sesungguhnya yang telah berbuat durhaka, telah berbuat zalim adalah bukan anakmu, tapi justru kamulah yang telah berbuat zalim kepada anak. Ini adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Banyak kezaliman yang lain yang terkadang orang tua kita terhadap kita itu tidak dirasakan kezaliman tersebut. Misalkan dalam sikap kesalahan kita sebagai anak itu satu, tapi ketika ayah kita, orang tua kita marahin kita bisa sampai 5 poin. Padahal satu kesalahan kita, cuman orang tua marahnya berlebihan gitu. Contoh misalkan, kita terpleset, jatuh, lalu kemudian mungkin badan kita nyenggol meja, di meja ada gelasnya pecah jadi jatuh. Ini kan kasus yang biasa gitu. Atau misalkan nyenggol pot kembang gitu potnya itu sampai pecah gitu. Apa yang dimarahi orang tua kepada kita atau marah dengan kita secara berlebihan? Disebutlah bahwa kita tidak hati-hati, disebutlah kita mata kita enggak dipakai, disebutlah dengan segala macam. Padahal kesalahannya cuma satu, yaitu memecahkan gelas atau pot kembang. Kemarahan orang tua boleh kepada seorang anak, tapi berlebihan dalam amarah itu juga sesuatu yang terlarang, dan itu bagian daripada kezaliman. Karena kezaliman itu maknanya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah az-zulm. Kezaliman itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau berlebih dari apa yang semestinya ditempatkan. Banyak kezaliman kita sebagai orang tua kadang kepada anak, karena kita meskipun saat ini dengan usia kita, tentunya kita juga adalah anak dari orang tua kita. Dan saat ini kita sudah memiliki anak, maka kita adalah orang tua dari anak kita. Kitanya sendiri adalah anak dari orang tua kita. Dan dijelaskan banyak oleh para ulama bahwa apa yang terjadi pada diri kita sebagai orang tua itu kadang-kadang itu menjadi sebuah balasan dari apa yang pernah kita perbuat terhadap orang tua kita. Di sini letak kehati-hatian kita dalam memberikan tarbiyah pendidikan Islam kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Kalau kita sebagai orang tua saat ini mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islam yang benar, pendidikan anak yang baik, mengajarkan ayat Al-Quran Al-Karim, membacakan kepada mereka, mengajarkan hukum-hukum dasar dalam kaitan Islam. Lalu kemudian di dalam rumah tangga kita ada kabar gembira, ada peringatan, ada basyir, ada nadhira. Maka insya Allah Ta'ala itulah yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak kita dengan penuh dengan kelembutan, penuh dengan akhlak, penuh dengan keteladanan, maka insya Allah
lahu walidani muslimani, ia memiliki dua orang tua yang muslim. Ya, tidaklah seorang anak yang muslim memiliki kedua orang tua yang muslim. Yusbihu ilaihima muhtasiba, yang hidup di pagi harinya telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, muhtasiban, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, melainkan fatahallahu babaini minal jannati, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi kedua orang tua tersebut, bagi anak tersebut, yaitu pintu surga, dua pintu surga. Jadi tidaklah seorang anak yang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya yang muslim, pagi harinya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan bukakan dua pintu surga untuk anak tersebut. Wa in kana wahidun fa wahidun, jika orang tuanya tinggal satu, maka Allah akan bukakan satu pintu surga untuk anak tersebut. Wa in aghdaba ahadahuma, tapi kalau dia membuat salah satu dari keduanya itu marah atau murka, jadi anak membuat salah satu kedua orang tuanya, abinya atau uminya, bapaknya atau ibunya, membuat salah satu dari keduanya marah, lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, Allah tidak akan ridha kepadanya sampai orang tua ridha kepada. Qila, dikatakan wa in zalamahu, bagaimana apabila kedua orang tua itu menzaliminya? Qala, ya, beliau mengatakan wa in zalamahu, meskipun kedua orang tua itu menzaliminya. Nah, hadis yang ketujuh di bab ini, dalam pembahasan kita, dinyatakan oleh para ulama dhaiful isnad, itu hadis yang sanadnya itu dhaif. Di sini dikatakan hadzal hadis bi hadzal isnad dhaifun, hadis dengan sanad ini adalah dhaif. Fa Sa'id Al-Qaisi, yang namanya Sa'id Al-Qaisi, qala anhu Ibnu Hajar, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar itu makbul, meskipun oleh sebagian para ulama yang lain dia didhaifkan, tapi Imam Ibnu Hajar, pakar pada hadis, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, itu hadisnya masih makbul. Wal hadisu akhrajahu aidan Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi fi Syu'ab, ternyata dalam hadis ini pun itu banyak sekali diriwayatkan oleh yang lainnya, sebagaimana oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari jalan Al-Qaisi. Pada akhirnya hadis ini dikatakan, meskipun dengan sanad hadis ini dhaif, ini tentang bagaimana hadis itu diawali dengan penilaian hadisnya dhaif, tapi pada akhirnya di sini dikatakan al-hadisu kama marra, hadis ini sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, dhaifun min haitsus sanad, dinilai dhaif kalau dilihat dari sanad ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini, tapi wa huwa hasanun bi tariqaihi, tapi dia dianggap hadis ini derajatnya naik dari dhaif menjadi hasan karena ada jalan yang lain. Wal ma'na alladhi warada fi hadzal hadis, dan makna yang tertera di dalam hadis ini sahihun fil jumlati, secara umum dinilai sahih. Jadi hadis ini memang kan, kalau hadis ini sampainya kepada kita itu bisa dua, mutawatir atau ahad. Hadis mutawatir atau ahad. Kalau mutawatir itu diriwayatkan pada setiap tingkatan dari sahabat 10 gitu ya. Kemudian tabi'in 10, tabi'in 10 orang yang meriwayatkan hadis ini. Yang tidak mungkin 10 orang ini berbohong. Itu namanya mutawatir. Seperti hadis tentang berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini hadisnya mutawatir. Maka tidak perlu lagu, tidak perlu
paling tinggi 9. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini 9. Dari 1 sampai 9. Ini namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Ada masyhur, ada aziz, kemudian ada gharib. Ya. Kalau masyhur itu hadis yang diriwayatkan minimalnya 3, maksimalnya 9. Tidak sampai derajat mutawatir. Kalau mutawatir minimal berapa tadi? 10. Gitu. Masyhur, ya. Kalau al-aziz, ya itu diriwayatkan 2 sampai 3. Itu aziz. Gharib itu 1. Hanya diriwayatkan 1. Hadis ahad gharib berarti diriwayatkan hanya oleh satu orang sahabat. Satu orang sahabat meriwayatkan kepada satu orang tabi'in. Satu orang tabi'in meriwayatkan hanya satu kepada tabi'ut tabi'in. Itu namanya hadis ahad gharib. Contoh hadis ahad gharib yang pada sebagian ada pemahaman kaum muslimin menolak hadis ahad. Tapi ternyata hadis ahad gharib ini adalah hadis yang paling bisa untuk membantah orang-orang yang tidak mau beramal dengan hadis ahad. Kenapa? Karena hadisnya itu tentang masalah niat. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis nomor 1 dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, dan juga hadis tentang innamal a'malu binniyat kata Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah hadis yang bisa masuk kepada 70 bab dalam masalah fikih. Ya, mau wudu harus niat, mau tayamum harus niat, mau umrah harus niat, sholat harus niat. Masuk dalam 70 bab dalam bidang fikih. Hadisnya tentang innamal a'malu binniyat. Tapi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Rasulullah kepada satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Rasulullah hanya meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat itu hanya kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini hanya kepada satu orang tabi'in yang bernama Al-Qamah. Ya. Jadi hanya satu gitu. Maka betapa kalau ada orang yang menghilangkan makna hadis ahad gharib ini, dia akan menghilangkan bab-bab dalam fikih yang sangat penting, bahwa hidup kita pun harus punya niat, kan gitu ya. Nah, untuk itu kata para ulama hadis, yaitu cara penyampaian hadis kepada kita. Hadis ahad pun kalau dinilai riwayatnya sahih, maka dia akan bisa diterima. Ya. Sahih atau tidaknya hadis itu ada 3. Pertama hadis sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, gitu ya. Kalau yang keempat maudhu itu bukan hadis yang kena palsu. Itu sengaja dibuat-buat. Hadis sahih sudah jelas, itu riwayatnya panjang, definisinya kan itu ya. Hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai dalil. Hadis dhaif pun jika ada sanad yang lain, jika ada jalan yang lain yang meriwayatkan hadis ini, meskipun berbeda kalimatnya tapi maknanya sama, atau maknanya sama tapi perawinya itu ada 2 jalan, itu bisa dari dhaif naik menjadi hasan. Salah satunya adalah hadis ini. Ya. Hadis yang mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim memiliki kedua orang tua yang muslim juga, lalu pagi hari dia membawakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Allah akan berikan kepada anak ini yang telah pagi hari berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah akan bukakan 2 pintu. 2 pintu dari surga. Allah akan bukakan 2 pintu surga untuk sang anak yang pagi hari berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu kalau dia wa'inna wahidun fawahid, ya, kalau misalkan dia hanya salah satu yang masih ada, entah bapaknya atau ibunya, tapi dia tetap berbuat baik, maka dibukakan 1 pintu surga untuk anak tersebut. Dan tidaklah seorang anak itu membuat kedua orang tuanya marah, tidak ridho, ya, maka Allah pun tidak ridho sampai orang tuanya ridho. Berkaitan dengan ridho Allah, ya, ridho walid, sudah kita bahas hadisnya pada pertemuan yang lalu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau orang tua kita berbuat
kita, maksudnya adalah zalim pada perkara-perkara dunia, bukan perkara akhirat. Perkara akhirat misalkan apa? Orang tua mengajak kita kepada kekufuran, orang tua memaksa kita untuk murtad dari agama. Apakah wajib taat? Tentunya tidak. Ya. Orang tua mengajak kita kepada kesyirikan, orang tua mengajak kita kepada kemaksiatan. Apakah seorang anak wajib taat? Jawabannya tidak. Jadi kezaliman yang dimaksudkan di sini itu adalah fil umur ad-dunyawiyah, perkara duniawi, ya, perkara dunia, bukan perkara apa? Bukan perkara akhirat. Di sini dikatakan wa yatarajjahu haqqul ab fi ma yarji'u ila at-ta'dhim wal ihtiram li anna an-nasab minhu. Kenapa seorang ayah pada hadis ini gitu ya, ini juga memiliki hak yang sama dari seorang anak untuk diagungkan, dimuliakan oleh seorang anak. Karena dari sang ayahlah nasab dari keturunan itu disandarkan. Ya, maka kita punya anak laki-laki, binnya ya kepada kita sebagai ayah. Kita punya anak perempuan, bintinya ya kepada kita. Untuk itulah sang ayah mendapati satu kehormatan ya untuk dimuliakan oleh seorang anak. Wa yatarajjahu haqqul fi ma yarji'u ila al-khidmati wal in'am. Tapi seorang ibu juga mendapati hak ya untuk kita muliakan juga, karena memang ibu inilah yang sering memberikan pelayanan kepada anak, dari rumah yang bersih, dari makanan siapkan, pakaiannya gitu ya. Maka saling memiliki perkara-perkara yang memang bagi seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Meskipun pada pertemuan yang lalu kita bahas kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada siapa aku harus berbuat baik, kepada ibumu, lalu kepada siapa lagi ibumu, kepada siapa lagi ibumu 3 kali, kemudian kepada siapa lagi ayah. Kemudian dibahas oleh para ulama. Kenapa 3 ini? Karena 3 hal ini adalah satu ya amalan ya, pada 3 hal ini yang bisa melakukannya itu hanya seorang ibu. Di antaranya adalah apa? Ibulah yang mengandung kita, yang kedua ibulah yang melahirkan kita, ibulah yang menyusui kita. Dari hak pemeliharaan dan yang lainnya itu seorang ibu. Tapi pada dasarnya bahwa seorang ayah maupun seorang ibu, bagi seorang anak ini wajib tetap untuk memuliakan kedua orang tua kita. Bagaimanapun orang tua kita telah menzalimi kita pada perkara dunia, seperti ya tidak memberikan makan yang cukup, bakhil terhadap ngasih uang jajan kepada anak misalnya, gitu ya. Atau tidak adil dalam pembagian ya jajan ataupun kasih sayang kepada kita dalam perkara kehidupan di dunia ini. Anak yang pertama ya itu terus diberikan fasilitas, anak yang kedua dianggap ya seperti tidak ada, dengan kezaliman. Meskipun orang tua kita melakukan kezaliman seperti itu, anak tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada seorang jamaah yang mengatakan, Ustaz, ayah saya itu tidak pernah sejak saya lahir itu menafkahi saya. Bahkan saya dititipin sama seorang ya saudara saya yang lain, sama bibi atau sama nenek, saya tinggal di sana. Orang tua saya ya, bapak saya itu tidak pernah mengunjungi saya sampai usia saya kuliah seperti ini, dan sampai saat ini saya ngaji. Apakah saya tetap mesti berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Jawabannya iya. Tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi keduanya masih menjadi muslim.
walidain thariqun mumahadatun ilal jannah. Oh, berbuat baik itu adalah jalan yang sengaja Allah hamparkan untuk kita lalui untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hidup kita ini punya cita-cita surga, maka jadikanlah orang tua ini salah satu pintu surganya untuk kita. Jika kita paham bahwa orang tua kita itu, baik bapak atau ibu itu adalah pintu surganya kita sebagai anak, maka tentunya ketika orang tua kita masih ada, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sampai seorang pemuda dari Yaman, ya, dia menggendong sang ibunya yang sudah sepuh, hanya karena ibunya dia mengatakan, seumur hidupku aku belum pernah mengunjungi Baitullahil Haram. Tolong bawa saya untuk bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Meskipun kita tidak punya biaya, bagaimana caranya? Maka sang anak dia mengatakan, baik ibu, jika memang ibu berkeinginan untuk ke sana, maka akan saya gendong. Maka apa? Dipanggullah sang ibu ini, ya, di pundak sang anak ini dari Yaman masuk ke Saudi, gitu ya, kan itu perbatasan di wilayah Najran, itu perbatasan dari Yaman masuk ke Saudi Arabia. Dipanggul sang anak ini, sang ibu ini oleh anak, ya, dipanggul. Sampailah masuk ke kota Mekah, sampailah dia di depan Masjidil Haram, masuklah dia di depan Ka'bah. Ini terjadi pada masa apa? Pada masa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa sahabat. Lalu kemudian sesampainya di depan Hajar Aswad, tawaflah. Ya. Tawaf ini dia akan memanggil ibunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tawaf 1, 2, 3. Di putaran yang ke-7 selesai, berjumpalah anak muda ini dengan Abdullah bin Umar. Apa kata sang anak ini kepada Abdullah bin Umar? Ya bin Umar, ya, sesungguhnya aku adalah seorang anak dari ibuku yang saat ini aku panggil ini. Apakah bisa dikatakan bahwa saya ini telah berbuat baik kepada ibuku yang aku panggil di pundakku ini, dari rumah saya, rumah beliau, sampai ke Mekah ini, sampai ke Masjidil Haram ini, sampai di depan Ka'bah ini, sampai aku bawa tawaf ini. Apakah saya bisa dianggap saya telah berbuat baik kepada kedua orang tua? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahuma? Belum semuanya bisa dikatakan. Artinya apa? Belum sempurna bakti Anda. Padahal itu kita panggil, bukan naik pesawat, gitu. Tapi kalau misalkan sekarang pun kita memiliki orang tua, lalu kemudian kita belikan tiketnya untuk bisa umroh, gitu ya, kita berikan hotel yang bintang 5, lalu kemudian kita sewakan untuk orang tua kita kursi dorongnya, lalu kita bayar untuk ujrah atau, ya, biaya untuk orang yang dorongnya, jasa dorongnya misalkan, sampai selesai umrohnya, sa'i, gitu, tawaf sa'i itu sampai selesai. Itu pun bagi kita sebagai orang tua, sebagai anak itu belum bisa dikatakan sempurna berbuat baiknya kita kepada orang tua. Hal ini menandakan bahwa apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua atau orang tua itu punya hak yang sangat agung, sangat besar dari kita sebagai anak. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bagaimana sampai sempurnanya seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dianggap sempurna birrul walidain kita, an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Anda mendapati orang tua Anda dia sedang jadi budak bagi orang lain, lalu apa? Kita beli dia dan kita bebaskan dia dari perbudakan. Jadi kita mendapati orang tua kita itu jadi budak, lalu kemudian apa? Kita beli semahal apapun, padahal kadang-kadang sang majikan ini atau tuan ini tidak serta-merta bisa mau membebaskan budaknya. Tapi kalau ada imbalan dibeli dengan harga yang mahal, maka itu bisa saja, udahlah saya ikhlaskan, saya serahkan, saya jual. Nah, sang anak mendapati orang tuanya jadi budak lalu dibeli dengan harga yang mahal, dibebaskan. Itulah baru dikatakan anak
fala tuti'hum. Ya, kita dapati di dalam surah Luqman pun Allah katakan, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya. Itu dari hadis, dari ayat. Dari hadisnya mengatakan apa? Bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq Allah Jalla wa ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Jadi ketaatan kita kepada orang tua, berbuat baiknya kita kepada orang tua dalam perkara-perkara yang baik, perkara dunia. Adapun perkara akhirat jelas, ya itu punya batas-batas tertentu. Yang ketiga, uququl walidaini mujibun linnari. Faedah yang ketiga bahwa durhaka kepada orang tua itu adalah amal perbuatan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Uququl walidaini mujibun linnari. Ya, jadi durhaka kita kepada orang tua itu satu perbuatan yang bisa menjadi jalan kita, jalan seorang anak untuk ke neraka. Itu kalau sampai durhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir, bahwa birrul walidaini wal ihsan ilaihima wajibun wa in zalamahu fil umur ad-dunyawiyah. Berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib meskipun keduanya menzalimi kita pada perkara dunia. Ya, faedah ini saya kira sangat penting sekali ya, agar menjadi jawaban bagi kita terhadap ya bagaimana kalau misalkan orang tua kita menzalimi kita. Insyaallah taala semoga ya satu hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita buka barangkali ada yang mau menambahkan penjelasannya, kita berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu sekalian. Tafadhol. Jadi Ustaz disebutkan ya, jadi kita sudah istilahnya apa tadi? Kalau kita bisa membebaskan orang tua yang tadinya budak, jadi merdeka. Sekarang kan budak udah ada, yang udah ada. Nah sekarang itu kira-kira seperti apa tuh Pak Ustaz? Yang seperti ini itu bagaimana? Apakah kita selalu memberi Penghidupan. ya itu gimana Ustaz? Ya, bahwa perbudakan akan pertama, bahwa perbudakan itu akan tetap terjadi sampai hari kiamat. Karena dalam riwayat itu dikatakan dalam hadis bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi peperangan yang sangat besar. Ya, lalu kemudian orang-orang di luar Islam, orang kafir itu dia akan terkalahkan. Lalu kemudian mereka orang kafir itu menjadi budak dari kaum muslimin, kaum mukminin. Itu di akhir zaman. Ya, yang menjadi tuannya adalah kaum mukminin, yang menjadi budaknya adalah orang kafir. Ya, di zaman keadilan nanti seperti itu. Tapi budak dari orang kafir itu betul-betul dimanusiakan, diperhatikan pendidikannya dan yang lain-lainnya. Hal itu untuk membuktikan bahwa perbudakan di dalam Islam itu bukan untuk menzalimi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang hal ini saat ini belum terjadi, maka ada sesuatu yang bisa memahamkan diri kita kepada sikap atau karakter ya perbudakan itu sendiri. Perbudakan secara maknawi misalkan. Perbudakan secara maknawi itu contohnya apa? Contohnya menjadikan orang tua kita itu tidak berdaya di hadapan orang lain. Ya, orang tua kita itu tidak berdaya di hadapan orang-orang lain. Orang tua kita misalkan hidupnya dalam serba kekurangan, ya lalu kemudian diolok-olok oleh
Misalkan contoh, orang tua kita itu masih hobi mentraktir kawan-kawannya yang lain, teman-temannya gitu ya, sehingga menggunakan uang anak misalnya. Kan sebenarnya kita dari harta kita milik orang tua, tapi kita tahu bahwa orang tua ini israf fil mal, ya, menghambur-hamburkan uang. Meskipun itu pada perkara yang halal, ada perkara yang tidak halal. Orang tua hobi sekali yang namanya dia kalau siapapun ada orang tuanya dikasih gitu ya, sampai dia sendiri bisa kekurangan. Atau dia hobinya pokoknya setiap pekan itu harus traktir teman-temannya misalkan makan di restoran atau apa, sehingga uang anak itu habis-habisan untuk itu saja. Nah, lalu kemudian kita sesekali menolak dengan itu. Ya, maka apakah itu bisa dikatakan berbuat zalim jika kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita akan menzalimi dia, ya, akan menzalimi dirinya sendiri, maka kita menahannya bukan karena kebakhilan, menahannya karena untuk memberikan pendidikan atau mendidikan pengajaran, meskipun itu orang tua kita, bahwa al-israf, at-tabdzir itu tidak boleh, sikap mubazir itu tidak boleh. Tapi misalkan orang tua kita meminta ini, saya pengen rumah depan saya itu kayaknya sudah nggak bagus, pengen dicat lagi, ya, pengen dicat sampai bersih karena mau lebaran, mau apa gitu ya, bisa seperti itu, atau direnov sedikit bagian depannya biar agak lebih pantas. Lalu kemudian kita menolak, itu belum begitu penting, gitu. Sampai orang tua agak sakit, gitu ya, mendengar kalimat anak seperti itu, mungkin itu bisa masuk menzalimi orang tua. Ya, jadi ada batasan-batasan israf berlebihan atau itu masih dalam batas wajar, gitu ya. Tapi kalau yang sama sekali tidak boleh diberikan kepada orang tua, kita tahan pemberian kita kepada orang tua, orang tua masih hobi judi, gitu ya. Kan udah jelas itu masa minum khamar misalkan, kita tahan tidak memberikan sama sekali, tidak mendukung ya kemaksiatan, karena kalau menolong itu tetap kaidahnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tetap ada kaidah-kaidah secara umum itu digunakan oleh kita. Ya, jadi dalam perkara dunia pun kita melihat maslahat dan madaratnya. Jika yang kita berikan itu madaratnya, mafsadatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka kita insya Allah tidak termasuk menzalimi orang tua. Demikian insya Allah. Baik, terakhir barangkali dalam pembahasan ini derajat mertua sama dengan orang tua. ya. Baik, apakah derajat orang tua dengan mertua itu sama? Pertama, bagi siapa terlebih dahulu? Kalau bagi seorang anak, ya, kalau bagi seorang anak, gitu, tentunya orang tua, gitu ya, tentunya bagi orang tua, bagi seorang anak laki-laki, kepada orang tua itu nomor satu, ya, kepada orang tua itu nomor satu, dengan catatan tidak menzalimi apa yang menjadi hak istri dan anak-anak, gitu. Dengan catatan tidak menzalimi hak istri dan anak-anak. Tetap hak istri dan anak dipenuhi, tapi orang tua kandung itu nomor satu. Kemudian yang kedua, dia tetap punya kewajiban untuk memperhatikan orang tuanya. Tetap punya kewajiban. Ya. Kalau dikatakan haknya sama, mungkin tidak sampai kepada hak yang sama, tapi kewajibannya sama. Ya, kewajibannya seorang anak kepada orang tua kandungnya itu aujabil wajib, kewajiban yang lebih wajib. Tapi kepada mertua wajib berbuat baik. Kenapa demikian? Karena kita kan ingin menikah itu, ya, tidak mungkin kita menikahi seorang wanita yang dia bersama dengan kita, lalu kemudian setiap harinya hatinya tersakiti oleh sikap kita sebagai suami karena orang tuanya dizalimi oleh kita. Maka pastinya akan menghilangkan nilai-nilai kebahagiaan dalam rumah tangga. Bahwa membangun litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dalam jalinan pernikahan ini. Lalu kemudian ada kaidah untuk apa? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ini kan harus bersama.
orang tua itu berbeda, tapi kewajiban tetap memberikan perhatian itu sama. Kewajibannya sama. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kepada orang tua kita, ya kebutuhannya itu misalkan 1 juta, lalu kemudian kita berikan kepada mertua itu hanya bisa 500 gitu, ya itu masih bisa. Tapi kalau orang tua diperhatikan, kalau ini diabaikan, ya sampai ini pun membutuhkan tapi tidak diperhatikan oleh kita, maka itu tidak diperbolehkan. Jadikan mertua juga adalah orang tua bagi kita, meskipun derajat orang tua kandung tentunya itu lebih besar. Dan ini apa? Di surah Al-Mujadilah, in ummahatuhum illa allati waladnahum, bahwa ibu-ibu kalianlah yang telah apa?